adalah perdagangan yang halal dalam Islam. Dengan syarat tadi tidak ada unsur tipu menipu dan tidak ada sogok menyogok. Dinamakan bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah. Baik. Kemudian dinyatakan di sini, "Tsumma inna tafsir an-najshi bima dzukir huwa ma 'alaihi al-aktsar." Definisi daripada an-najsh tadi itu adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan pendapat mayoritas ulama. Artinya ya tadi pura-pura mau membeli produk, ternyata sudah kerjasama dengan penjual. Nanti mereka munafasa, ya, musabaqah, berlomba-lomba membeli produk itu. Yang ini tawarnya sekian ini, hingga harganya jadi mahal. Targetnya yang konsumen yang memang niat membeli, akhirnya membeli dengan harga sangat mahal. Padahal mereka tidak ada niat membeli, hanya rekayasa agar meraih keuntungan yang banyak. Nah, itu disebut an-najshu. Definisi inilah yang mayoritas ulama menyepakatinya. Faqila al-muradu biha huna nahyu an igra'i ba'dihim ba'dha ala syarri wa khusumati. Ada yang berpendapat an-najshu itu artinya adalah larangan daripada menghasut orang lain sehingga terjadi apa? Keburukan dan permusuhan. Ada yang mengartikan demikian. Ada juga yang mengartikan itu tanafur, at-tanafur. An-najshu itu artinya adalah membuat orang saling membenci. Aila yunaffiru ba'dukum ba'dha, yaitu sebagian dari kalian janganlah membuat sebagian orang lain saling bermusuhan sehingga mereka pun menjauh. Kana yasubuhu aw ya'malu ma'ahu syai'a yanfiru minhu, ya, seperti dia mencacinya atau melakukan sesuatu yang membuat orang itu jauh darinya sebab perilakunya tidak baik. Nah, jadi definisi an-najshu itu beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Wala tabaghadu. Baik, dan janganlah kalian saling membenci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ay la yubghidu ba'dukum ba'dha bi ta'ati asbabil bughdi." Yaitu janganlah sebagian di antara kalian membenci sebagian lainnya dengan memberikan sebab-sebab munculnya kebencian. Kasyatmi, seperti mencaci, ya, mencaci maki, syatam. Ada di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah disebut ma'asil lisan kathiratun, dosa-dosa lidah sangat banyak. Anggota tubuh kita ini ketika melakukan dosa, yang paling terbanyak menurut Imam Ghazali, Hujjatul Islam, yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah, itu dosa lisan. Beliau hitung sekitar ada 20 dosa yang sumbernya dari lidah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah menyebutkan ma'asil lisan kathiratun, dosa-dosa lidah sangat banyak. Kal ghibah, kata beliau, seperti ghibah. Ghibah menggunjing, ya, menggunjing. Wahia dzikrukal akhaka muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqa, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu yang muslim sesuatu yang tidak dia sukai sekalipun engkau benar. Itu disebut al-ghibah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengumpamakan dosa menggunjing, dosa ghibah, bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya. Berarti satu dosa yang besar, ya. Kaidah di dalam Al-Quran, setiap dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran semuanya itu dosa-dosa besar, termasuk ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dha dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumuh. Ada di surat Al-Hujarat.
Allah nyatakan, janganlah sebagian di antara kalian ya menggunjing kepada sebagian lainnya. Apakah seorang di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak suka, jijik. Jadi ibarat orang yang kita gunjing, saat itu kita sedang memakan bangkainya. Gitu. Saya berpikir, kalau dosa menggunjing saja sebesar itu, padahal kita hanya menceritakan kejelekan. Bagaimana jika sudah fisik? Menganiaya, ya kan? Memfitnah. Nah, kalau menfitnah ini ada mudarat. Kalau menggunjing, kita ceritakan kejelekan dia, tapi niat memfitnah agar ini bertikai dengan ini, itu lebih besar. Jadi menggunjing saja sudah dosa besar. Itu. Kemudian kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada dosa namanya an-namimah, dosa lisan, termasuk an-namimah, memprovokasi, mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata al-qattat, la yadkhulul jannah al-qattat, nasihat qattat, la yadkhulul jannata al-qattat, ay an-namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang provokator, tukang adu domba. Tidak akan mungkin masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata al-qattatu ay an-namamu. Dosa lainnya adalah dosa lisan, asyatam wasab, mencaci maki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Hadis riwayat Al-Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Kemudian yang berikut al-la'nah. Ya, al-la'ni, melaknat. Melaknat, kemudian memvonis orang ini kafir, seorang muslim ini pelaku bid'ah, itu harus hati-hati itu. Itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, kalau tidak terbukti, tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, wahai sesat, wahai mubtadi' bid'ah, pelaku bid'ah, jika itu tidak benar tuduhan itu, maka yang menuduh mendapatkan hukum tersebut. Dia menuduh orang lain kafir, ternyata tidak kafir, maka yang menuduh menjadi kafir. Dia menuduh saudaranya muslim itu sesat dan itu tidak terbukti, maka dia yang menuduh menjadi sesat. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya lisan itu hati-hati, ya. Jangan mudah memvonis, belajar dulu. Apalagi keterangan ini amalia-amalia seperti tawasul, amalia seperti istighatsah, pembacaan maulid Nabi, kemudian tahlilan, amalan-amalan yang bagus ini dikerjakan oleh orang-orang berilmu, oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang alim. Jangan cepat menuduh mereka bid'ah. Nanti kembali hukumnya kepada yang menuduh. Kadang-kadang yang menuduh tidak berkaca diri. Yang dia tuduh, misalnya, oh Imam Nawawi ini akidahnya kurang bagus, oh Imam Ibn Hajar akidahnya kurang bagus, hadisnya bagus tapi akidahnya. Nah, ini lagi anak TK lagi kritik orang yang doktor, nggak bisa. Yang terjadi sekarang begitu, berani mengkritik imam yang besar tapi gak mengukur diri. Padahal Nabi SAW mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi, semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Ada imam-imam besar, apalagi yang mereka sepakati ketika amalan tawasul, amalan istighatsah disepakati bukan hanya satu ulama, banyak ulama. Kemudian kita menyatakan atau ada orang mengatakan ini bid'ah. Nah, ulama sebanyak ini yang hebat-hebat
dituduh bid'ah. Terus kalau kamu nih kita gak kenal, kapasitasnya di mana kok berani menuduh mereka? Gitu. Ini karena apa? Tidak bisa berkaca terhadap kadar diri. Kalau mengukur ilmu jauh sekali, gak bisa dibandingkan. Mengukur kesolehan juga demikian. Mereka sudah teruji, hidup sudah ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang kitabnya bermanfaat, bahkan bermanfaat kepada orang-orang yang menuduh itu. Orang-orang yang menuduh bid'ah itu kalau mengaji pakai kitab mereka. Baik ya. Nah, jadi itu dosa-dosa lisan, ya, melaknat tadi, mencaci maki dan seterusnya. Nabi mengatakan di sini, jangan kalian membuat orang saling membenci. Ya, kerjaannya provokasi sana sini. Kalau ceramah isinya adu domba. Ini sanad ilmunya saya yakin bukan ke Nabi Muhammad SAW. Karena sanad ilmunya Nabi Muhammad jelas. Nabi Muhammad datang allafa baina qulubihim. Nabi mengikat hati mereka saling cinta. Kalau sanad orang yang berceramah mengajaknya provokasi, permusuhan, sanadnya ada dalam Al-Quran, itu sanadnya syaitan. Syaitan itu ingin membuat kalian saling benci dan bermusuhan. Jelas. Mengajak kepada persatuan, saling cinta, itu sanadnya Nabi Muhammad SAW. Itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mengajak permusuhan, saling dengki, saling hasut, perpecahan yang diajak, jelas sanadnya kemana? Ke syaitan. Al-Quran yang menyatakan demikian. Kalau Nabi mengajak kepada cinta dan persatuan, kalau setan mengajaknya saling benci dan bermusuhan. Kemudian dinyatakan di sini, kasyatmi, ya, seperti mencaci maki, wadorbi, memukul, wa man'i naf'i, mencegah dari hal yang bermanfaat. Fal bughdu haramun idza kana li ghairillahi ta'ala. Membenci itu hukumnya haram kecuali benci sesuatu karena Allah, itu wajib. Membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah membenci berkaitan dengan pribadi orang atau dengan masalah duniawi, enggak pernah marah, enggak pernah benci dengan masalah itu. Itu dikatakan di dalam Syama'il Al-Qadi Syekh Yusuf An-Nabhani, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdhab li nafsihi walakin yaqdhab lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah dan membenci sesuatu karena masalah pribadi. Beliau hanya marah dan membenci sesuatu jika itu berkaitan dengan hukum Allah. Fa idza ghadiba la yajtari'u ahadun amamahu. Apabila Nabi sudah marah, enggak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa Ali, kecuali Imam Ali bin Abi Thalib. Itu disebutkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul lil Qadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, itu sesuatu yang baik. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud At-Tayalisi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Paling kuatnya tali-tali keimanan adalah cinta sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Nah, sebagaimana hadis di sini dinyatakan, amma idza kana lillahi ta'ala huwa ma yakun li ajli ma'siyah falaysa biharam. Adapun jika berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang dilanggar, kemudian kita marah dan membenci perbuatan tersebut karena sebab kemaksiatan, falaysa biharam, hal itu tidak haram, bal huwa wajibun, melainkan itu wajib. Wajib marah. Misalnya anak kita tidak sholat, sedangkan dia sudah usia balik,
Gak bisa didiamkan, harus marah. Tuh. Yang sekolahnya jauh, kuliah, jarang ada orang tua nelpon tanya, nak gimana sholatmu? Sholat gak? Atau anak yang sudah kerja di luar, yang ditanya gimana, sudah gajian belum? Yang ditanya bagaimana prestasi kamu di sekolah? Jarang yang nanya gimana sholat kamu di sana 5 waktu. Gimana sholat subuhmu? Berjamaah atau tidak? Kalau tidak marah, dosa. Kita ini marah perkara-perkara duniawi. Padahal yang harus kita marah perkara-perkara agama, akhirat. Di sini dikatakan wajib. Hukumnya wajib marah jika melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wa min kamalil iman, dari tanda kesempurnaan keimanan, disebutkan di dalam hadis man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sungguh keimanannya telah sempurna. Wala yanbaghi ihtiqarul 'asi wa innamal matlub al-inkar alaihi wa nahyuhu an irtikabi ma yukhalifu syar'a. Nah, orang yang mengingkari dan marah atau membenci suatu perbuatan dosa, jangan sampai dia akhirnya jatuh juga kepada apa? Meremehkan orang yang bermaksiat. Jadi dia membencinya kepada orang yang bermaksiat. Kita disuruh membenci keperbuatan maksiatnya, bukan membenci orangnya. Sehingga dikatakan di sini yang dituntut adalah mengingkari perbuatan daripada orang yang bermaksiat dan mencegah dia dari melakukan hal-hal yang menyelisihi hukum syariat. Jadi marahnya itu juga itu ada ilmunya, yaitu kita marah karena perbuatan maksiat itu, bukan karena orangnya. Saya teringat satu ungkapan dari seorang sufi, Al-Imam Abu Hasan As-Sazili rahimahullah, ya, ulama kelahiran tahun 571 Hijriah, wafat 656 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, nahnu nanzuru ila ahlil ma'siyah bi syafaqah wa rahmah. Kami ini kalau melihat orang yang melakukan kemaksiatan, kami melihat mereka dengan pandangan belas kasih dan kasih sayang. Layaknya seorang ayah atau ibu melihat anaknya melakukan kesalahan, tentu mereka marah, tapi marah mereka didasari dengan kasih sayang. Begitulah pandangan seseorang tatkala melihat ahli maksiat. Kita marah, wajib kita menegur, tapi dasar kita menegur mereka karena syafaqah wa rahmah, karena kasih sayang. Nah, itu akan punya ta'thir, punya athar, punya pengaruh ke dalam hati orang yang mendengar nasihat. Jangan kita menasihati atau mencegah suatu perbuatan maksiat dan melihat orang yang bermaksiat, kemudian dalam hati kita merasa bahwa kita lebih baik dari mereka. Itu justru akan merusak daripada nasihat yang akan kita sampaikan. Sebagaimana yang dikatakan al-ujub bi ta'atillah, tanda daripada maksiat hati diantaranya adalah bangga terhadap ketaatan. Al-ujub bi ta'atillah. Jadi kita juga melihat diri kita kekurangan, kita menyampaikan dengan dasar kasih sayang, syafaqah wa rahmah. Itu akan memberikan pengaruh. Ini nasihat daripada Al-Imam Abu Hasan Sazili rahimahullah. Wa nukila an Sayyidi Ali Al-Khawwas, dinukilkan dari seorang wali min auliyaillah, ya, di Mesir, di Kairo, bernama Sayyidi Ali Al-Khawwas. Beliau ini salah satu guru daripada Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah.
tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah kasih ilmu laduni. Ya, Sayyidi Ali Khawas. Dari sisi nasab masih punya sambungan nasab kepada Imam Hasan alaihissalam, tapi beliau menyembunyikan nasabnya, sehingga orang tidak tahu beliau itu adalah keturunan daripada Imam Hasan. Bahkan beliau menyembunyikan kewaliannya, sehingga orang lebih mengenal dengan Al-Khawas. Itu nama belakangnya Al-Khawas, itu dari kata khus yang artinya pelepah kurma. Dia di pasar membuat keranjang-keranjang kecil dari pelepah kurma, profesinya itu, maka dikasih gelar Al-Khawas. Ternyata ini wali besar. Itu diceritakan Syekh Abu Hab Sya'rani tatkala beliau sudah menjadi ulama besar di Mesir, ya, luar biasa keilmuannya, namanya juga, reputasinya sangat tinggi, dikenal oleh para ulama. Lewat di pasar selalu ketemu Syekh Ali Khawas. Nah, beliau sudah dengar beberapa orang meyakini Syekh Ali Khawas ini wali Allah, tapi beliau gak percaya, masa wali Allah tidak berilmu. Maka setiap kali berpapasan dengan Syekh Ali Khawas di pasar tersebut, beliau mengatakan, mattakhazallah min waliin jahilin qat. Allah Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang wali yang bodoh. Dia menyindir itu. Setiap kali lewat di tempatnya Syekh Ali Khawas, kalimat itu diucapkan berkali-kali. Sampai pada satu malam, istrinya Syekh Abu Hab Sya'rani ini lagi merajuk. Rumahnya itu ada beberapa lantai, jadi kamar semua di lantai atas. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ketika datang ke rumah, istrinya sudah sambut di depan rumah. Kata istrinya, saya tidak mau naik ke atas kecuali kamu gendong. Setelah itu kamu jadi kuda-kudaan, saya naik di atas punggung kamu, bawa ke kamar. Kalau enggak, saya akan naik ke atas. Ini aib bagi ulama besar. Akhirnya sudah, beliau mengiyakan, tapi dikunci semua jendela, pintu, biar tidak ada yang lihat. Dan di rumah itu hanya ada berdua, Syekh Abdul Wahab dengan istrinya namanya Zainab. Nah, Zainab suruh begitu, hanya digendong, lantai 1, lantai 2, sudah begitu disuruh jadi kuda. Sang istri naik di atas punggungnya, sampai berkeringat tuh sang Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu. Masuk sampai ke dalam kamar, sudah selesai. Besok harinya sebagaimana biasa, lewat di depan tokonya Syekh Ali Khawas, yang mengucapkan kalimat itu juga, mattakhazallah min waliin jahilin qat. Allah tidak pernah mengangkat seorang wali itu bodoh. Dijawab kali itu, kali ini dijawab oleh Syekh Ali Khawas, wahai himarnya Zainab. Wahai himarnya Zainab, betul, mattakhazallah min waliin jahilin qat lawit takhadahu la'allamah. Betul ucapanmu, Allah Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang wali itu bodoh. Seandainya dia mengangkat seorang wali itu bodoh, dia akan ajarkan ilmu terlebih dahulu kepada wali tersebut, sehingga gak ada lagi orang meremehkan seorang wali. Saya diberikan itu, ucap Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Itu tahu dari mana itu? Karena tidak ada yang melihat. Tolong jangan cerita ke siapa-siapa. Kata beliau, man arafa Allah arafa kulla syai'. Siapa yang mengenal Allah, dia mengenal segala sesuatu. Wah, akhirnya dia tahu ini seorang wali. Mulai saat itu beliau meminta dibaiat menjadi murid. Jadi guru tasawufnya beliau Syekh Ali Khawas. Dididik hingga beliau menjadi seorang wali juga, ya, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Bahkan setiap ucapan dari Syekh Ali Khawas itu dicatat oleh beliau, dibukukan menjadi sebuah kitab berjudul Durarul Ghawwas ala Fatawa Sayyidi Ali Khawas. Di situ beliau bertanya kepada sang guru menjelaskan ilmu hakikatnya, ilmu ma'rifatnya, ilmu-ilmu yang levelnya tinggi dijelaskan di situ. Nah, ini ada wali-wali yang seperti itu. Nah, tapi kalau ada yang mau ngaku-ngaku dapat ilmu laduni, kita uji dulu. Kalau dapat ilmu laduni itu jawabannya tidak keluar dari ilmu. Ngaku ilmu laduni, ditanya bab wudu gak paham, bukan ilmu laduni itu.
Karena ada oknum-oknum juga memanfaatkan ini. Gak usah belajar, nanti dapat ilmu laduni. Nanti ditanya bab fikih yang sederhana gak bisa jawab, maka bukan ilmu laduni. Ilmu laduni itu akan mengetahui ilmu yang sama. Ilmu yang sudah disusun oleh ulama inilah mereka harus paham. Di Maghrib ada satu tokoh sufi kabir dari zuriyah Sayyidina Hasan bernama Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Beliau juga dikasih ilmu laduni oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika ditanya tentang tafsir, dijawab dengan tafsir. Judul kitabnya, halamannya, ayatnya begini. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ditanya hadis, ini hadis ada di Bukhari sekian, Muslim sekian. Ditanya fikih, dijawab semuanya. Ditanya, dan semuanya cocok dengan ilmu laduni ini. Jadi gampang kalau orang-orang ngaku ilmu laduni, ya kita uji coba. Dan itu gak ada masalah. Karena berbohong atas nama Allah dosa besar. Ilmu laduni itu kan pemberian Allah. Kalau tidak dikasih ilmu itu, jangan mengatakan kita diberikan ilmu itu. Nah, itu diuji. Dijadikan kitab tuh. Al-Ibris min Kalami Sayyidi Abdul Aziz. Kitab itu adalah pertanyaan dari murid bernama Syekh Ibnu Mubarak. Bertanya kepada Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbaq yang ada di Maghrib. Dijawab semua dengan ilmu laduni. Dengan jawaban yang luar biasa. Ya. Baik. Nah, ini Sayyidi Al-Khawas tadi. Ada keunikan itu kalau pergi ke Mesir di Kairo ada satu gerbang namanya Bab Futuh. Di situ beliau dimakamkan. Kuburannya terkenal di Mesir, di Kairo. Di makam beliau itu ada ikan. Ada ikan. Ikan itu umur sudah hampir 200 tahun lebih. Masih utuh, tanpa diawetkan di atas makamnya. Nah, ikan ini punya cerita. Jadi 200 tahun yang lalu ada seorang nelayan karena himpitan ekonomi, istrinya berikan cincin mas kawin untuk dijual agar uangnya itu bisa dimanfaatkan. Akhirnya diberikan cincin emas itu kepada sang suami. Ini kamu pergi ke tempat jual emas, jual ini emas. Kita sudah tidak ada uang. Maka sang suami mengambil cincin itu, diletakkan di sakunya, saku baju. Nah, karena dia lewat di Sungai Nil, ya, dan dia memang seorang nelayan, sering mancing di situ. Dia putuskan, saya mancing dulu, habis mancing baru saya jual ini cincin. Naiklah di perahunya. Ketika dia lagi mancing, nah, selesai mancing dia sudah dapat ikan, mau pulang, mau ke tempat jual emas tadi. Diperiksa di sakunya, cincinnya hilang. Dia lihat di perahu, tidak ada. Diperiksa lagi, tidak ada di sakunya. Akhirnya dia punya prasangka, ini kayaknya jatuh di sungai ini. Dalam keadaan sudah sedih, putus asa, ini gimana pulang nih, lapor ke istri. Bingung dia, kesian. Tapi dia beranikan diri pulang nih. Dia pulang ke rumahnya, istrinya, mana itu mas? Lihat dari muka suaminya ini ketahuan ya ada sesuatu nih. Jangan-jangan hilang nih cincin. Dia bilang, saya tadi mancing dulu. Sudah, marah ini istri. Terus kita makan apa? Sudah gak ada uang. Baik, nanti besok saya coba cari. Nah, besoknya dalam keadaan putus asa, dia berinisiatif, saya ziarah ke makam Syekh Ali Khawas. Dia ziarah ke makam Syekh Ali Khawas, kemudian dia tawasul di situ. Dia berdoa minta kepada Allah dengan membawa seorang wali Allah yang bernama Sayyidi Ali Khawas. Itu tidak bid'ah. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Zakaria berdoa di tempat mihrabnya Sayyidah Maryam. Padahal seorang nabi. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu. Dalam tafsir Baydawi disebutkan hunalika isyarat ke tempat ibadahnya seorang waliyah Sayyidah Maryam. Tempat di mana seorang waliyah atau seorang wali mereka beribadah di situ, itu tempat turunnya rahmat.
Dan itu tidak ada bedanya di saat mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Meninggal itu hanya pindah alam. Nggak ada bedanya dengan saat kita hidup di dunia. Kalau berdoa tawasul di saat hidup bisa, maka di saat meninggal juga bisa, karena hanya perpindahan alam. Dan mereka orang-orang yang diyakini sebagai orang-orang soleh, seorang wali Allah. Maka sang suami tersebut berdoa di situ, minta kepada Allah. Ya, mintanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Kalau minta kepada kuburan semua sepakat, itu gak boleh. Tapi kalau tawasul itu dibolehkan. Nabi Zakaria tawasul di tempatnya Sayyidah Maryam. Padahal seorang nabi, Sayyidah Maryam seorang waliyah. Walhasil dia doa. Dia bilang, ya Allah, dengan barokah walimu ini, Syekh Ali Khawas, tolong kembalikan cincinku, cincin istriku, karena itu sangat penting bagi kami, ya Allah. Doa begitu. Sudah. Akhirnya dia selesai ziarah, mampir ke rumah temannya, curhat. Dia bilang, saya punya cincin hilang, cincin istri. Kata dia, kamu sudah ziarah gak ke Sayyidi Ali Khawas? Tawasul ke beliau? Sudah. Ya sudah. Kalau sudah tawasul, doa, itu serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkah seorang wali yang Allah cintai, beliau itu dicintai oleh Allah, seorang wali yang dikenal, insya Allah diijabah oleh Allah. Mari menghilangkan stres, kita mancing deh. Nah, diajaklah mancing. Naik lagi perahu di sungai Nil, mancing, dapat ikan. Nah, sudah dapat ikan, nah, hasilnya ini, kata temannya, kamu bawa pulang semua deh. Kamu buat makan di rumah, juga kasih ke istri. Ya, makasih banyak, diambil tuh ikan semua. Pulang ke rumah, ketemu sang istri, ini ikan tolong kamu masak, kita makan. Subhanallah, tiba-tiba istrinya teriak waktu lagi membersihkan ikan. Allahu Akbar, kaget nih. Kenapa wahai istriku? Ini cincin, ternyata ada di perut ikan. Ini cincin kita ini. Oh iya benar. Subhanallah. Dia teringat, tadi saya baru tawasul ke Sayyidi Ali Khawas. Kata istrinya, kalau gitu ikan ini jangan kita makan. Kita pajang, ini bagian dari keramat Sayyidi Ali Khawas, biar orang tahu bahwa wali Allah itu ada. Ini buktinya. Kamu doa tawasul diijabah. Cincin yang hilang itu ternyata dimakan oleh ikan. Ikan ini jangan dimakan. Terus gimana? Saya cuci bersih, kemudian kita gantung di makamnya Sayyidi Ali Khawas, biar semua orang tahu. Kisah ini tidak termaktub dalam kitab, tapi lewat lisan para ulama yang ada di Kairo. Subhanallah, tanpa pengawet, keramatnya juga muncul apa? Ikannya itu sampai sekarang masih awet. Sudah 200 tahun lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau seorang orang-orang yang besar. Insya Allah pertemuan berikut kita akan kaji ucapan daripada beliau, ya, Sayyidi Ali Khawas. Allahumma jam'ana hadha jam'arhuma wa tafarraqna wa tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sakala mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.